film ini moral message-nya adalah bukan virus-virus penyakit, tapi penyakit yang dalam pikiran kita nih, penyakit dalam hati kita yang justru bisa melahirkan nantinya manusia-manusia zombie. Nah, saya tanya karena banyak juga pertanyaan kan yang juga ditujukan kepada kenapa kok Indonesia? Itu saya tanyakan sama director why gitu. Karena biasanya Hollywood selalu kerjasama dengan mainland China atau Hong Kong atau Taiwan atau ya Thailand ya atau Vietnam, apa Indonesia gitu kan. Dia cuma jawab sederhananya, I just want to have different. Jadi dia hanya ingin sesuatu yang lain aja gitu loh. Kamu percaya nggak? Bagaimana otak kita tuh ya, very strong mengontrol kita. Waktu kamera action, ibu jalan. Waktu take ya, sedikit juga ibu tidak merasakan sakit. Begitu cut, ibu lempar tuh dari kaki. Sebelumnya Bu, saya Bahar dari Kompas.com, mewakili Kompas.com juga mengucapkan selamat atas The Last of Us dan keterlibatan Ibu. Bangga loh Bu, teman-teman di Indonesia Bu sama. Terima kasih. Ya memang ini kan sebetulnya juga buat Indonesia ya, bukan buat Ibu sendiri gitu loh, bahkan bukan buat Ibu lah gitu loh. Karena jujur aja, ya terima kasih atas dukungan dari masyarakat dan teman-teman di Indonesia. Karena memang sebetulnya pada saat itu kan pertama kali talent agency-nya kontak Ibu lewat Instagram, mungkin karena mereka nggak tahu. Lewat Instagram, terus di follow sampai awalnya karena Ibu kan gaptek. Jadi suami justru yang menanggapi, terus langsung dikasih ke manajemen kan Ibu masuk di RR Management. Ya, jadi itu barulah terus di follow up. Tapi sebetulnya itu syutingnya kan 2 tahun lalu ya, yang mana pandemi itu juga masih sangat tinggi sekali gitu ya. Dan juga prokes kesehatan di seluruh dunia juga masih amat sangat ketat sekali gitu kan. Jadi bukan hanya masalah prokes saja, tapi ya Ibu juga harus tetap ingat kewajiban juga yang utama yang harus dipertanggungjawabkan sebagai anak yang dititipi sama Tuhan untuk merawat ibunya Ibu yang sudah berusia 87 tahun dan juga suami yang komorbid itu kan ya. Jadi berat sekali rasanya untuk berangkat. Bahkan waktu itu sebetulnya kalau nggak terus didorong sama Reza sama Arya, Ibu sih udah mau batalin aja gitu loh ya. Oh, berarti emang jadi sangat berat Bu ya? Sangat berat sekali gitu, karena kan ya mengingat juga syutingnya di Kanada waktu itu kan. Jadi ya itu kan bukan seperti kalau kita syuting di Jogja, ada apa-apa 1 jam sudah sampai di rumah gitu ya. Iya. Ini waduh jauh, belum lagi tidak bisa bawa asisten, tidak bisa bawa manajer, tidak bisa bawa suami, keluarga lah artinya gitu kan. Jadi harus pergi sendiri dalam kondisi pandemi, meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga gitu kan. Banyaklah pertimbangan yang harus dipikirkan masak-masak gitu ya. Sampai ya udah terus didesak sama Mas Arya sama Reza untuk audisi gitu ya. Akhirnya sampai waktu itu Mas Arya sama Mas Reza juga ada di Bali, sampai akhirnya saya nyusul ke Bali untuk audisi di Bali. Oh di Bali, bukan di sana? Mas Reza, bukan di vilanya Mas Reza. Jadi kan hanya kirim videonya aja kan. Oh iya. Bahkan lawan audisi saya Mas Reza. Oh. Dikerjain Mas Rezanya. Nah tapi itu pun saya juga belum memutuskan. Pada saat itu hasil audisinya itu dikirim ke talent agency-nya, mungkin diperlihatkan sama sutradara dan produser, dan kelihatannya mereka cocok terus, tapi Ibu juga belum bisa kasih keputusan karena masih betul-betul
bimbang lah gitu ya, gelisah untuk meninggalkan Indonesia dalam kondisi pandemi yang masih tinggi itunya ya. Jadi sampai satu hari, kira-kira barangkali cuma hanya seminggu sebelum ibu berangkat, ibu ingat sekali mau tidur itu suami mendekati ibu terus bilang, Chris, I think you have to go. Don't worry about me. I will be okay. I will take care myself and I will take care Oma. Oma maksudnya ibu saya. So because this is not buat kamu, tapi juga it's very important for Indonesia. Okay. Suami mengatakan seperti itu. Itu waktu suami mengatakan hal itu beban di pundak rasanya hilang dan badan terasa enteng sekali. Karena restu dari suami itu. Dari suami, ya itulah ya. Sebagai muslimah, ya ibu yakin betul keikhlasan suami itu memang penting sekali kan. Iya. Mungkin ya suami melihat gitu ya gelisahnya ibu tuh karena berat meninggalkan tanggung jawab sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu rumah tangga gitu kan, dalam kondisi pandemi. Nah, jadi the next day langsung setelah suami bilang itu akhirnya oke, sepertinya karena ibu juga udah berdoa, udah minta petunjuk sama Tuhan, udah istikharah ya memang sepertinya harus pergi. Jadi the next morning itu langsung ibu kasih kabar sama Reza sama Arya, mereka langsung menjerit. Bu, maaf. Tapi tetap kekhawatiran itu ya tidak hilang begitu saja ya, karena ibu dikarantina 2 minggu. Peraturannya di Kanada harus karantina 2 minggu. Baru bisa. Walaupun dikasih hotel yang nyaman sekali gitu ya, suite yang ada recording in progress gitu kan, tetap aja khawatir kan gitu loh. Ya khawatir yang di rumah, khawatir juga ibu bagaimana gitu ya. Ya tapi alhamdulillah setelah seminggu rasanya sudah tidak masalah, dan Mas Yayu juga sudah datang 1 hari kemudian setelah ibu tiba. Setelah seminggu terus langsung Mas Yayu, ayo kita manfaatin aja deh, aku bilang kita untuk reading berdua karena waktu ibu hanya sempat Zoom meeting dengan sutradara, dengan DOP, dengan produser ya. Ya hanya sekedar perkenalan lah gitu ya, istilahnya nggak ada proses persiapan yang lain gitu loh. Nah setelah 2 minggu, 1 minggu karantina, 1 minggu lagi, minggu keduanya karantina, saya sama Mas Yayu memanfaatkan untuk reading. Jadi setiap hari Mas Yayu datang ke ruangan saya, walaupun itu kan ada ruang tamunya luas, ada teras, jadi kita bisa buka jendela gitu ya. Seminggu intens 3 jam sehari itu reading sama Mas Yayu. Terus baru setelah 2 minggu kami terbang ke Calgary. Oke. Syuting akan dilaksanakan di studio di Calgary, di kota Calgary, Kanada. Prosesnya sangat panjang Bu ya? Panjang, syutingnya sih hanya seminggu kan? Apanya Bu? Mohon maaf. Syutingnya hanya 1 minggu. Oke. Untuk jadi, ibu untuk ibu sama Mas Yayu, karena ibu kan selalu ada bersama-sama dengan Mas Yayu kan. Ya, terus hanya 1 minggu. Jadi pada saat hari pertama kita datang di Calgary itu langsung udah persiapan untuk wardrobe, untuk kostum dan makeup. Setelah itu hari kedua kita main ke set. Saya lupa deh apa hari itu juga ya ke setnya. Diperkenalkanlah di situ dengan kru, dengan sutradara, produser gitu ya. Baru setelah itu kita syuting. Langsung syuting. Bu, maaf Bu, mengulang lagi. Berarti Mas Reza itu juga termasuk salah satu calon Bu ya pada saat itu Bu ya, untuk bermain di The Last of Us itu Bu ya sebenarnya? Enggak.
Jadi cuma untuk kan ibu casting kan harus ada yang partnernya dong gitu loh. Oke. Karena memang kebetulan tokoh yang di situ jadi tentara, jadi TNI-nya tuh usianya harus lebih dari Mas Reza. Oke. Ya sama ya yuk itulah gitu. Bu, kalau boleh tahu Bu, pada saat itu Bu ya, nggak apa-apa sih kalau kagak mau dijawab Bu. Siapa saja Bu saingannya Bu waktu untuk peran ini Bu? Jujur aja ibu nggak tahu. Oh, ibu nggak tahu. Nggak tahu siapa saja dari Indonesia yang di casting gitu ya. Tapi Bu setelah itu ibu dengar. Waktu itu ibu tidak tahu, tapi setelah itu ibu dengar Mbak Yayang juga pernah di-approach. Oh, iya. Tapi ibu nggak tahu apakah sempat diaudisi apa tidak. Oh, cuma dikontak ya. Gimana sih Bu? Kenapa? Setelah setelah diterima sebagai peran Ratna Pertiwi atau Pritiwi sih Bu sebutannya Bu? Ya, Ratna Pertiwi. Oh, Pertiwi. Gimana Bu rasanya Bu sebagai perwakilan dari Indonesia untuk serial tersebut? Ya, ibu hanya berpikir pada saat itu ya ini bukan satu tanggung jawab yang kecil ya, karena membela nama Indonesia kan. Apalagi memang scene 2 itu memang ceritanya adalah di Indonesia, gitu kan. Syuting di Calgary pasti itu tidak mudah ya. Yang tidak mudah pasti karena tidak ada waktu untuk beradaptasi. Jadi sudah syuting langsung, harus menyesuaikan juga dengan dengan tim kerjanya, dengan seluruh tim kerja, dengan director gitu ya, juga harus langsung menangkap apa yang kita, karena sama sekali nggak ada waktu berdiskusi sama director gitu, apa misalnya visi dan misinya gitu ya. Jadi ya ibu hanya coba menangkap apa yang memang. Jadi skripnya ada dalam bahasa Inggris, tapi ada karena ini memang kejadiannya di Indonesia, jadi tetap ibu berbahasa Indonesia. Untungnya juga berbahasa Indonesia, jadi karena kan berbahasa Inggris pasti body language-nya pasti akan juga berbeda, berbeda, ekspresinya juga pasti berbeda ya. Jadi kalau dari segi tantangan untuk kebutuhan karakter sih nggak terlalu sulit. Yang lebih sulit justru karena tidak ada waktunya untuk beradaptasi tidak ada proses untuk beradaptasi dengan tim kerja, sutradara, semuanya. Chemistry ya. Iya, membangun chemistry gitu. Jadi disitulah mungkin tantangannya bagaimana untuk bisa langsung blended, membaur mereka. Dan kemudian yang terpenting adalah menangkap apa maunya sutradara. Dan juga ini satu kehormatan karena kebetulan sutradaranya ini yang memang yang menciptakan game daripada The Last of Us itu, dan dia juga yang punya Naughty Dog, perusahaan itu yang memproduksi game dan yang menulis cerita gitu ya, skripnya, tidak penulis skripnya dan eksekutif produsernya langsung. Dan beliau ini Neil Druckmann baru pertama kali mendirect. Kalau game dia mendirect gamenya selama ini gitu, tapi kalau film belum pernah. Jadi tapi untungnya kembali lagi karena ibu di Indonesia juga kan sering bekerja sama sudah dengan sutradara ya gitu ya. Jadi tidak terlalu ada kesulitan untuk menyesuaikan gitu ya. Hanya ibu mempelajari bagaimana karakternya, sutradaranya. Terus kemudian ya coba menangkap, karena biar bagaimana juga beliau kan orang Amerika yang harus mendirect tentang kehidupan di Indonesia. Yang mana beliau sendiri belum pernah ke Indonesia.
Oh, gitu kan. belum. Jadi ada, ya pasti itu apa ya, ada ekspresi yang berbeda gitu ya. Tapi ya, untungnya seperti misalnya waktu adegan terakhir itu yang mungkin saya lebih perasaan yang lebih saya optimalkan untuk memperkuat rasanya itu ya. Tapi ada gestur yang dia inginkan. Seperti apa tuh, Bu? Seperti misalnya waktu gini, setakut-takutnya saya paling takut di perasaan ya mungkin pegang gelas nggak sampai gemeter gitu loh. Oh, ya kan. Tapi dia minta untuk lebih karena saya pegang cangkir untuk minum itu kan, dia mau itu cangkirnya shaking gitu, lebih gemetar gitu. Dan ternyata buat penonton di sini yang lucunya tadi kebetulan ada sesi foto. Saya di Hollywood City, Hollywood Boulevard untuk yang menuju ke Beverly Hills, ada poster besar sekali The Last of Us. Terus saya foto dengan pakai baju Indonesia. Terus ada dua pemuda liwat ngomongin The Last of Us. Mungkin karena dilihat posternya ya. Udah lihat belum? Dia bilang sama temannya, udah lihat belum? Itu yang episode kedua, dia bilang gitu kan. Terus begitu dia lihat saya, dia kaget gitu kan. Dia mikologis katanya gitu. Yes, ya lucu sekali. Terus dia sampai yang kasih komen juga soal yang gemeternya itu. Akhir itu gitu. Jadi itu directing dari Neil gitu ya, pengarahan dari sutradaranya gitu ya. Jadi di situ bagaimana ya, kalau artinya body language itu juga amat sangat penting gitu ya, bagian dari ekspresi yang ini. Biasanya kan saya anggota tubuh itu biar aja mengikuti keluar dari apa yang saya gitu sih. Itu di dalam episode 2 itu tuh benar-benar sangat, saya yang merasakannya ketika menonton tuh sangat mencekam gitu loh, Bu. Terlebih pada saat Ibu syuting salah saat itu kondisinya emang sangat dalam keadaan jujur aja waktu di adegan Ibu habis bicara bom gitu kan ya, suruh bom ya. Terus kan Ibu bilang apakah ada yang bisa mengantar saya hanya ingin sekarang ini berkumpul dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak saya gitu ya. It really it's gitu happen gitu ya. Cuma bedanya cuma bedanya kan bayangkan itu perasaan yang ada di dalam Ibu memang kepingin cepat kumpul karena pandemi tapi gitu loh. Ya kan karena COVID. Ya sebetulnya COVID itu kan juga membahayakan. Cuma gini, divisualkan oleh Neil dan Craig ini sebagai dua dari beberapa scriptwriter-nya. Ada secara lebih visual gitu, lebih visual. Zombie sebetulnya hanya cerminan daripada jadi gimana ya untuk bilangnya ya, intinya adalah pada saat saya itu betul-betul saya rasakan. Jadi bukan karena saya konsentrasi untuk bisa menangis gitu, enggak. Tapi itu saya nangis itu karena memang saya rasakan betul, saya memang kepingin bisa itu cepat kumpul gitu. Iya kan, gimana sih dalam kondisinya seperti itu ya. Seperti itu gitu loh. Mungkin itu yang bisa menjadi Bu ya, karakter Ibu benar-benar mendalami banget, Bu. Saya jujur banget, Bu, saya nontonnya tuh gimana ya, merinding, apalagi pada saat itu pas saya lihat postingan Mas Arya, dirasakan berarti pada saat itu lagi pandemi, lagi mencekam-cekamnya. Iya betul. Nah terus juga, tapi kemudian justru setelah Ibu datang ke sini, setelah Ibu lihat episode pertama, Ibu lihat di Indonesia, yang seharusnya Ibu lihatnya di premier tanggal 9, karena episode
episode pertama itu kan tanggal 15 Januari kan. Iya. Tanggal 9 Januarinya itu premier. Tapi karena visa ibu belum keluar, jadi ibu nggak bisa hadir untuk lihat episode pertama. Karena yang di premier itu di episode pertama. Akhirnya ibu bikin nobar di rumah dengan beberapa teman-teman. Ada teman dari Jakarta Post juga sama keluarga lah. Nah, waktu ibu lihat opening daripada episode pertama itu kan berarti apa ya? Itu komputer grafik atau apa ya kan? Itu kan bagaimana diperlihatkan serabut otak manusia itu, ya kan? Terkontaminasi atau terkena parasit atau virus ini gitu loh. Ya kan? Si otak ini kan pembukaannya, lihat deh, kalau nggak salah kayaknya setiap episode deh itu ada. Bahkan kalau kamu buka di Google itu untuk misalnya The Last of Us, kamu pencet itu handphone kamu juga terus langsung kayak yang ada efek-efek itu ya. Efeknya tuh kan ya. Nah, ibu baru tersadari gitu loh ya. Dan langsung waktu ibu sutradaranya dan produsernya tuh bikin khusus nobar untuk ibu yang episode kedua di rumahnya di sini di Los Angeles, di LA ini. Sebelumnya ibu langsung bilang gini, karena setelah lihat episode pertama, karena kan ibu cuma dikasih skrip bagian ibu aja. Iya. Bahkan nggak keseluruhan episode 2 juga gitu loh. Iya. Ibu langsung bilang sama mereka gitu, sama Neil, sama Craig, saya bilang this is a metaphor. Yes, saya bilang itu. Oke. Ini bukan kebetulan ya. Ibu bersyukur sekali ya, karena Tuhan memberikan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Nah, dan ibu bilang karena aku ada juga main di film Indonesia dengan pesan moralnya yang sama. Tapi pendekatannya berbeda, ekspresinya berbeda karena latar belakang budaya yang berbeda. Yaitu waktu ibu main Perempuan Tanah Jahanam. Ya, Misni itu manusia yang akhirnya otaknya juga logika berpikirnya nggak jalan, sudah tidak sehat lagi, artinya udah sakit otaknya. Karena apa? Karena ya kalau Indonesia kan lebih mungkin pendekatannya spiritual, magi, klinik, ya. Jadi itu bahwa dijelaskan hati manusia kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kebencian, terus dendam, marah-marah, pokoknya sesuatu energi itu, jadi hatinya tuh banyak bintik hitam, akhirnya hatinya tuh hitam. Dan pada saat hati itu udah menjadi hitam gelap, maka energi positif juga hilang. Udah sulit. Ya, dan itu membuat juga kemudian otak kita tidak berpikir, tidak sehat lagi, tidak, logika berpikirnya sudah tidak. Misni itu logika berpikirnya tidak ada. Sudah nggak punya logika berpikir. Kalau punya logika berpikir yang sehat, nggak mungkin anak lahir dia kulit dan artinya itu kan membunuh generasi penerus. Ya. Nah, itu jenis manusia yang seperti itu. Nah, di The Last of Us itu otak manusia kalau sudah dimasuki oleh virus-virus sosial, ya, terkontaminasi dengan virus-virus sosial, akhirnya banyak masuk parasit, ya dia akan menjadi manusia yang berkarakter zombie. Itu dia ya. Jadi buat aku film ini, dan aku jelaskan itu pendapatku, and then mereka berdua lihat-lihatan terus langsung bilang, she get it. Itu yang ibu syukuri, artinya dalam dua film ini ibu mendapatkan pesan moral yang kuat, bagaimana kita manusia harus menjaga hati kita, harus menjaga akal sehat kita, menjaga jangan sampai virus-virus ya, virus-virus kehidupan, virus-virus ya terkontaminasi oleh parasit yang bisa merusak cara berpikir dan otak kita ini. Akhirnya kita menjadi manusia yang berkarakter zombie,
Ada itu, gitu loh. Koruptor yaitu zombie yang cuma doyannya duit. Iya kan? Iya. Dia mengambil kehidupan orang lain. Itu. Dan banyak lagi yang ya otaknya itu udah nggak berpikir sehat. Gitu. Jadi akhirnya melahirkan sifat-sifat ini zombie ini gitu loh. Nah ini karena mereka, jadi saya melihatnya ini bukan hanya sekedar film yang film yang biasa saja gitu ya, tapi ada pesan moral yang kuat gitu. Pasti ya dia bukan mengatakan itu buat orang Indonesia ya, tapi manusia gitu loh. Ini manusia gitu. Nah saya tanya karena banyak juga pertanyaan kan yang juga ditujukan kepada kenapa kok Indonesia, itu saya tanyakan sama director why gitu. Karena biasanya Hollywood selalu kerjasama dengan mainland China atau Hong Kong atau Taiwan atau ya Thailand ya atau Vietnam, tanpa Indonesia gitu kan. Dia cuma jawab sederhananya, I just want to have different. Jadi dia hanya ingin sesuatu yang lain aja gitu loh. Oke. Tapi saya pikir kenapa dia juga Indonesia, dia belum pernah ke Indonesia gitu ya. Bahkan banyak orang ya. Tapi ini juga ibu melihat nih, bukan karena ibu pendukungnya Jokowi ya. Tapi bagaimana 2 dekade kepemimpinan Jokowi itu kan kita bisa lihat sendiri bagaimana dunia sudah menghargai kepemimpinan Jokowi. Gitu ya, pemerintah selama yang dipimpin oleh Jokowi, pemerintahan Indonesia dan juga Indonesia yang dalam krisis ekonomi global saja masih bisa survive gitu ya, dan juga dalam menangani pandemi gitu. Indonesia bahkan gitu loh, negara yang bukan kecil penduduknya 265 juta, negara kepulauan. Ini kan satu prestasi yang luar biasa yang kita harus syukuri. Pasti kerja sama semua pihak ya, tentunya Pak Jokowi dengan kabinet kerjanya dan juga masyarakat gitu, yang mau bekerja sama, dan itu membuat Indonesia menjadi muncul di peta ya. Berarti alasan tersebut tuh yang menjadi itu Ibu ya, menjadi latar. Enggak, itu analisa saya ibu pribadi. Kan ya Neil yang belum pernah ke Indonesia gitu kan ya, penulis yang belum pernah ke Indonesia, dia memilih Indonesia gitu loh. Jadi kan pasti karena Indonesia kemudian menjadi spotlight gitu ya, mendapatkan spotlight dari dunia, mendapatkan spot dari dunia, attention dari dunia. Itu saya pikir salah satu dampak dari keberhasilan pemerintahan Jokowi. Oke. Ibu, ini analisa ibu pribadi dan sangat logis Ibu. Tapi itu emang pada saat itu syutingnya beneran di Jakarta itu Bu, atau seperti apa Bu? Di Kanada. Berarti emang karena banyak ini nanya ini di mana ya gitu Bu, teman-teman di warganet itu pada nanya. Berarti di Kanada Bu ya? Syutingnya di Calgary. Karena gini, ibu juga dengar dari KJRI di LA, sebetulnya mereka minta izin untuk syuting di Indonesia. Oke. Tapi karena pandemi waktu itu kan ketat, jangankan film dari luar, film kita sulit, terbatas kan izinnya kan harus ada dari Kementerian Tenaga Kerja, dari Kementerian Kesehatan, dari ini setempat pemerintah daerah, itu kan juga nggak gampang gitu. Itu sebabnya jadi waktu itu tidak mendapatkan izin mereka untuk syuting di Indonesia. Jadi akhirnya syuting, bagian ibu tuh syuting di studio di Calgary, yang lokasi itu cuma restoran. Selain itu adalah restoran sama itu koridor-koridor. Koridor yang di dalam ruangan itu. Ya. Oke. Bu, bisa diceritain nggak sih Bu keseruannya Bu, yang paling memorable Bu, yang nggak bisa Ibu lupakan dalam proyek ini Bu? Yang paling memorable
Ini juga yang ibu dapat pembelajaran bagaimana otak manusia itu sangat kuat sekali dalam mengontrol diri kita. Lahir dan batin kita ya. Jadi itu yang jalan di koridor itu 1 hari itu syutingnya tuh. Karena ada di beberapa spot kan. Hanya 1 hari itu hanya jalan cepat itu. Nah, kebetulan ibu mendapatkan dikasih sepatu yang baru. Bagus dong dikasih sepatu baru, nggak sepatu bekas kan. Tapi karena sepatu baru dan lagi musim dingin, jadi kan dia kulitnya keras. Lecet lah, luka kan? Iya. Sampai bleeding, berdarah kan? Tapi nggak bisa pakai band-aid karena mau di close up kaki ibu jalan cepet itu. Dan ibu nggak mau nyerah dong kan, masa terus mau ngeluh gitu kan, kayaknya manja amat gitu kan. Oke. Waktu lagi itulah yang udah sakit ya, tapi waktu take ibu hanya fokus terhadap karakter dan perasaan dan apa yang di dalam pikiran si tokoh Ibu Ratna ini kan. Kamu percaya nggak bagaimana otak kita tuh ya very strong mengontrol kita. Waktu kamera action ibu jalan, waktu take ya sedikit juga ibu tidak merasakan sakit. Begitu kan ibu lempar tuh dari kaki. Ibu ya sakit yang ampun. Ya iyalah gitu loh. Kembali lagi kan udah nggak harus fokus bagaimana coba. Jadi sebetulnya bagaimana otak kita memerintah gitu. Begitu dia di fokusnya itu pindah ke hal lain, maka rasa sakit itu nggak ada. Begitu selesai itu, udah fokusnya buyar lagi, itu kembali itu ya sakit ya minta ampun, nggak bisa bayangin lah. Luka kena sepatu. Waduh, itu sih yang dan ibu juga nggak mau membuat kehebohan gitu ya. Karena ibu lihat kayak sepertinya perasaan ibu asisten wardrobe itu menjadi tidak enak hati gitu kan ya. Kan dia maksudnya kan baik memberikan sepatu baru, siapa yang berpikir gitu kan ya akan baik berpikir gitu kan ya. Nah, tapi rupanya karena dibawa jalan cepat dan seharian tuh jalan cepat jadi lecet. Apa itu karena gue bawa nama Indonesia, gue harus bisa atau seperti gitu bu pikirannya bu? Bukan hanya membawa Indonesia ya, aku harus menunjukkan profesionalisme. Oke. Terus mau ngeluh, suruh mereka menunggu kita untuk ngobatin. Aduh, kayaknya enggak. Oke bu, minta tanggapannya bu sedikit bu, kan emang peran ibu juga sangat viral banget bu di Indonesia bu. Gimana bu menanggapi peran ibu dengan viralnya ibu nih di The Last of Us ini bu? Tapi ya viralnya itu kan karena memang selama ini tidak ada pemberitaan ibu terlibat di situ karena memang belum dirahasiakan. Tapi lepas daripada jadi agak ada surprise. Tapi sebetulnya gamenya itu kan memang sudah diminati oleh gamers di seluruh dunia. Bahkan itu wartawan Jakarta Post yang menginterview ibu, orang Australia, dia juga main gamenya. Dia diajak sama temennya untuk nobar di tempat ibu tuh, dia so excited karena dia tahu gamenya. Ibu malah nggak tahu game. Salah satu juga yang membuat ibu juga menjadi berpikir nggak langsung bilang nggak itu karena cucunya adiknya ibu yang umur 9 tahun itu sama ayahnya sama saudara sama adiknya itu main game itu. Suka banget malahan ya. Suka banget, keren banget, katanya bu keren banget sampai dia yang wanti-wanti, dia panggil saya Mbok. Pokoknya tidak boleh menolak. Tidak boleh diwarning. Nggak boleh menolak karena bagus banget kok katanya itu gamenya itu. Ya itu kan udah umur gini main game itu enggak lah, itu generasi anak milenial itu kan yang main itu. Nggak apa-apa bu untuk
supaya tahu aja. Iya, karena memang gamenya sendiri, karena ibu dengar juga season kedua dari gamenya itu begitu keluar dalam 1 minggu itu gamer tuh sampai 3 juta. Iya. Itu. Jadi kemarin ada itu kan tulisan juga dari Variety bahwa penontonnya sudah sampai 18 juta. Yang ibu tahu itu hanya untuk teritorial Amerika tok. Untuk sana aja, belum secara global. Global. Yang ibu dengar secara global tuh dunia tuh udah 60 juta. Gitu loh. Amerika sendiri katanya itu kan udah memecahkan rekor gitu loh. Jadi memang di Amerika sendiri ini lagi jadi topik. Ya itu aja tadi anak 2 di jalan ngomongin The Last of Us, begitu lihat posternya dia bilang udah lihat belum yang episode 2 katanya gitu kan. Itu anak di jalan itu gitu lah, lagi jalan kaki mereka lihat posternya sebesar itu, billboardnya besar di dia yang mau ke Beverly Hills itu ada billboard besar dan mereka langsung ada ya membicarakan serial ini. Oh iya. Bu, tapi Bu, gara-gara peran ibu Pak Menkes Bu, Pak Menkes tuh juga excited banget Bu sama itu Bu, sama serial ini sampai dia ngomong dan ada dua hal penting yang diambil dari serial tersebut, dan dia juga ingin menerapkan bagaimana cara menanggulangi virus yang sekiranya bakal mungkin terjadi gitu Bu. Itu gimana Bu? Ya. Kalau saya lihat ya, ini kan tadi saya udah minta konfirmasi sama direkturnya juga gitu. Ini metafor bukan metafor. Jadi justru film ini moral message-nya adalah bukan virus-virus penyakit, tapi penyakit yang dalam pikiran kita nih. Penyakit dalam hati kita yang justru bisa melahirkan nantinya manusia-manusia zombie. Tuh. Jadi ini udah menyangkut sebetulnya peradaban kehidupan manusia. Lihatlah sekarang perkembangan dunia, terjadi konflik, terjadi ini, terjadi itu kan semua karena manusia yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dan akhirnya merusak pikiran sehatnya, merusak cara berpikirnya. Ini sebetulnya message dari yang lebih dalam lagi, ini message-nya. Apakah ini juga menjadi pencapaian terbesar ibu nggak sih Bu dalam dunia seni peran Bu? Aduh, ibu nggak pernah berpikir ya ini, karena kan dari muda ibu, waktu masih muda ibu sampai bilang Meresana, kan kamu tahu sendiri ibu dari muda aja ibu nggak pernah mau bermimpi untuk main di film Hollywood gitu ya. Dan itu juga sempat bertanya itu ibu, ya Tuhan, kok kenapa nih yang nggak muda-muda, yang muda-muda juga banyak yang bagus-bagus, ada Reza Rahadian, ada Marsha Timothy. Saya bilang biar mereka, saya bilang gitu kan ya, yang udah kok internasional gitu loh. Aku nih udah nggak muda lagi, bayangin harus terbang sekian jam, 20 jam gitu ya. Walaupun dikasih business class gitu ya, tapi kan tetap aja gitu ya dalam kondisi pandemi gitu kan ya. Sampai ini juga kan waktu ibu dapat undangan akhirnya memutuskan untuk berangkat tuh karena pikirin gini, penting sekali juga kemudian bagaimana kita menjaga network. Dari pengalaman ibu, network itu kan bisa menjadi kuat kalau kita dasar dari hubungan itu menjalin persahabatan. Itu penting. Jadi itu bukan buat ibu, itu kan nggak mau kembali lagi, bukan nggak muda lagi gitu loh, ya kan. Tapi Reza yang punya bahasa Inggrisnya bagus gitu kan ya. Banyak yang anak-anak muda yang bahasa Inggrisnya bagus, mereka justru punya masa depan tuh itu. Nah mungkin akhirnya ibu cuma berpikir oke, sekarang saya hanya menjadi batu loncatan saja gitu. Dan itu batu loncatan ini harus kita perkuat gitu loh. Jembatan ini kita kokohkan supaya anak-anak ini bisa jalan dengan lancar dan selamat gitu loh. Itu aja yang ibu lihat dari misi ibu, cuma itu gitu loh. Aduh,
udah 5 tahun ini kan bukan kebetulan, tahun ini alhamdulillah ya Tuhan memang sudah memberikan ketentuan ibu di dunia film udah 50 tahun tahunnya. 10 tahun ibu di dunia film gitu ya. Ya itu udah lebih dari cukup, banyak yang sudah harus disyukuri gitu loh. Jadi betul-betul udah nggak kepengin apa-apa lagi. Tapi cuma menjalankan karena Tuhan masih belum selesai ini amanat ibu. Ya buktinya masih disuruh, ya udah nggak mudah banget, ya disuruh dingin gitu kan ya. Dengan berbagai macam risiko juga gitu loh. Tapi ya ibu juga harus berpikir untuk estafet dalam dunia perfilman Indonesia ini kan harus dipikirkan, karena mereka lah masa depan dunia perfilman Indonesia, masa depan Indonesia. Artinya Bu, saya juga minta penegasannya. Artinya ibu dalam melibatkan diri di film-film Hollywood itu bukan untuk diri ibu sendiri, tapi untuk jembatan. Persis. Persis. Nah kayak ini aja. Saya kalau melihat genre dari filmnya gitu ya. Terus ibu pernah didirect juga sama Joko Anwar. Saya bilang, ibu sampaikan itu ke mereka gitu kan ya. Kalau nanti misalnya ini sukses, terus kemudian HBO berkenan untuk membuat lagi season kedua untuk serial ini, so please aku bilang, lihat itu Ratu Arsura Indonesia, filmnya sedang ada di Cadar gitu. Dulu kan di Netflix, tapi sekarang kalau nggak salah di Cadar. Ya, pokoknya OTT-nya yang ada di sini juga, aku bilang gitu. Aku rasa dia cocok untuk menggarap film ini. Aku bilang salah satu sutradaranya, karena di serial season pertama ini ada 4 sutradara. 2 dari Amerika, Neil dan Craig yang juga menulis cerita dan penggagas ini, dan juga eksekutif produsernya. Lalu ada 1 sutradara perempuan dari Serbia, dan 1 lagi sutradara Iran. Ya kan? Nah kenapa tidak? Boleh dong ibu mengusulkan juga sutradara Indonesia. Karena Joko film-filmnya juga yang trailer ini kan ya, yang horror trailer ini juga sudah diakui oleh dunia di Asia, yang kemarin nomor 3 itu kan festival di mana-mana. Ya, karena ibu menyaksikan sendiri waktu dibawa ke Sundance Film Festival Midnight Show itu kan, bagaimana respon dari penonton gitu loh. Jadi ya salah justru ya ini amanat yang memang ibu harus jalankan. Iya betul. Bu, niat ya, ibu kan juga. Ibu berharap aktornya ada Reza Rahadian, director kita banyak, tapi untuk jenis genre ini kan mungkin Joko yang cocok. Bu, ibu juga niat ini juga sangat baik banget Bu ya, buat aktor dan aktris dan sutradara dan segala macam yang ada di Indonesia Bu ya. Tapi ibu sampai ini masih terpikir nggak sih Bu, apakah ibu itu masih belum saya membahasakannya ya, masih belum selesai Bu untuk mereka supaya benar-benar terlibat di Hollywood gitu Bu? Sepertinya begitu. Kalau nggak ngapain coba ibu Tuhan kirim ibu untuk yang main The Last of Us? Pasti Tuhan punya maksud. Nah itulah ibu selalu percaya, karena ini juga ibu dari awal juga kan nggak pernah bercita-cita untuk main film, apalagi pengen jadi terkenal, apalagi juga terus mau cari kekayaan dari situ gitu ya, karena rezeki itu kan Tuhan udah punya ngatur lah, itu rezeki juga hak prerogatifnya Tuhan gitu ya. Tapi kenapa di film? Nah itu kan ibu mencari terus gitu kan, apa nih maksud dari Tuhan gitu kan ya, kenapa juga sebetulnya kalau nurutin hati itu udah kepengen ya mungkin nggak tahu ya, nggak berani juga untuk bilang berhenti dari pensiun dari film ya, karena kok sepertinya kalau ngomong gitu apalagi gitu ya, terus Reza nggak boleh
gitu kan. Ya, ada jangan berapa enggak, jangan gitu ya. Karena secara fisik jadi pemain itu berat gitu loh. Berat sekali kan. Nah, sementara ibu masih punya tanggung jawab, yaitu orang tua, suami gitu ya. Inginnya mengurus, tapi ya nggak bisa juga bicara gitu kalau memang Tuhan masih ada amanat yang ibu harus jalankan, ketentuan Tuhan yang memang masih seperti ini, ya makanya ya ibu jalanin aja. Semangat ibu sangat besar sekali Bu, berarti Bu buat perfilman Indonesia Bu. Mungkin saya bisa menyebut mungkin udah mendarah daging kali Bu ya. Bukan itu. Sebetulnya ini juga bukan buat dunia perfilman Indonesia saja, tapi buat Indonesia. Karena pada saat saya bersama mereka di sini berkolaborasi, jadi pasti harus melakukan diplomasi budaya, itu juga harus kita kan gitu loh, supaya ya apa ya, ya buat kepentingan ini bangsa dan negara juga lah gitu kan. Film Indonesia ya pasti kan juga, kalau film Indonesia maju, industrinya berkembang itu kan pasti akan juga memberikan banyak nilai-nilai positif juga buat Indonesia. Iya. Bu, berarti saya juga minta penegasan lagi Bu. Berarti Bu, ibu belum ada belum ada terpikirkan untuk pensiun di dunia perfilman Bu ya, mengingat usia ibu. Kalau kamu tanya terpikirkan udah sering. Aduh, jangan Bu. Tapi ya sepertinya memang karena masih ada amanat, jadi kan kayak gini. Aduh, itu kan ya contohnya aja kayak The Last of Us, udah ibumu tolak, tapi kan anak-anak yang mendorong gitu, ayo Bu, jangan Bu, ambil Bu, begitu. Suami juga gitu ya. Terus setelah itu, tapi bukan itu aja, ibu istiqoroh juga kok jawabannya ya harus berangkat, berarti kan ketentuan Allah juga memang masih ya ibu harus tunduk dengan ketentuan Tuhan. Tapi kalau Tuhan udah boleh kamu istirahat, cari yang ada tugas yang lain gitu kan ya. Ya udah ya ibu harus tunduk juga dong sama ketentuan, sama perintahnya yang di atas gitu loh. Iya. Bu, terakhir Bu, setelah serial The Last of Us ini kan, apakah udah ada tawaran lagi Bu untuk bermain film di luar Bu? Belum. Oh belum, tapi udah ada yang lirik-lirik ibu belum nih Bu? Gitu Bu. Apa? Udah ada yang lirik-lirik ibu. Indonesia justru ini sekarang setelah ini kembali justru harus mempersiapkan yang di Indonesia yang udah tertunda karena pandemi. Oke, siap. Mas Garin sama Mas Reza di Toraja, itu kan udah berapa, 40-60% itu. Sedikit lagi, jadi itu dulu lah yang harus diselesaikan. Oke, siap. Bu, makasih banyak Bu ya atas waktunya Bu. Salam buat teman-teman ya. Bu, makasih banyak Bu, sehat selalu Bu, sukses Bu ya. Terima kasih supportnya, terima kasih doa, terima kasih dukungannya Kompas. Teman-teman di Kompas. Terima kasih Bu, sehat-sehat. Amin, terima kasih.